Nah, kadang-kadang saya tidak bisa membayangkan ya, di awal pemerintahan Pak Prabowo Subianto, anggaran APBN sudah defisit 507 triliun. Bayangkan, di awal pemerintahan sudah defisit seperti itu. Menurut saya sangat wajar sekali lah kalau Pak Prabowo saat ini sangat bingung sekali untuk melaksanakan program-programnya bisa tercapai, bisa terrealisasi dengan baik. Apalagi juga program makan bergizi gratis sangat membutuhkan biaya yang cukup besar sekali. Kalau kita lihat pada saat lalu Pak Prabowo bahkan saat makan bergizi gratis sudah dilaksanakan, ada di suatu daerah tertentu itu masih menggunakan dana pribadi dari Pak Prabowo Subianto. Nah, ini sangat miris sekali kalau menurut saya ya. Bayangkan program pemerintah tetapi ada dana pribadi dari Pak Prabowo Subianto. Ini sangat wow sekali. Nah, bayangkan juga pada saat lalu juga ada ketua DPD, mengusulkan lah setidaknya masyarakat Indonesia itu dermawan lah untuk terlibat dalam program makan bergizi gratis. Dan bahkan dari ketua umum PBNU, dana infak dan lain sebagainya bisa digunakan untuk makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu saja, Ibu Khofifah bahkan juga usul APBD bisa digunakan untuk makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Nah, yang cukup unik lagi, anggaran infrastruktur akan dipangkas demi makan bergizi gratis. Wow, ini menurut saya program dari Pak Prabowo Subianto memang perlu dievaluasi ya. Atau untuk masyarakat tertentu dipilih yang mendapatkan makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Karena untuk menutup anggaran makan bergizi gratis ini menurut saya sangat wow sekali ya. Mulai dari APBD, mulai ada usulan dari ketua DPD, masyarakat ikut terlibat untuk membantu menyukseskan program makan bergizi gratis, dan bahkan anggaran infrastruktur akan dipangkas demi makan bergizi gratis. Ya, memang kalau kita lihat pada saat lalu Pak Prabowo setidaknya menginstruksikan lah untuk menstop proyek-proyek strategis nasional yang dirasa tidak bermanfaat untuk masyarakat, kurang lebih seperti itu. Nah, bahkan kalau kita lihat dari John Sitorus ya, bahkan membeberkan kronologinya. Mulai tanggal 7 Januari misalnya, Prabowo menyatakan akan mengevaluasi sebagian proyek strategis era Jokowi. Proyek-proyek era Jokowi berpotensi mangkrak seperti IKN, PSN, PIK 2 dan lain-lain. Ya, kita lihat saja, apalagi kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, anggaran infrastruktur akan dipangkas demi makan bergizi gratis. Ya, memang ini adalah janji politik ya, seharusnya juga harus dituntaskan dan direalisasikan lah setidaknya untuk mensejahterakan masyarakat. Menurut saya sangat perlu sekali program ini harus terwujud karena ini adalah janji politik dari Pak Prabowo Subianto. Program andalan. Tanggal 10 Januari PDI Perjuangan merayakan HUT ke-52 di Jakarta. Pada saat yang sama Puan menyampaikan kepada Ibu Mega bahwa Prabowo ingin bertemu. 11 Januari, pertemuan Bu Mega dan Prabowo makin hangat, baik partai PDIP dan Gerindra. Keduanya sama-sama memberi konfirmasi positif. 12 Januari, Jokowi bertemu Prabowo, diduga kuat ada hubungannya dengan rencana pertemuan Megawati dan Prabowo. Juga proyek di kawasan Seloraya yang tak kunjung diresmikan Prabowo, padahal Gibran udah bolak-balik meninju proyek tersebut. 14 Januari, Prabowo memerintahkan untuk menyegel dan mencabut pagar laut yang viral. Prabowo juga memerintahkan agar mengusut pelakunya. 14 Januari, Jokowi merespon rencana Prabowo yang akan menghentikan sebagian besar PSN era Jokowi. Nggak apa-apa, dievaluasi baik, dikoreksi juga baik. 15 Januari, Jokowi bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, diduga kuat soal rencana pertemuan Prabowo dan Ibu Megawati serta membahas geopolitik. Seperti pengakuannya, terlihat Jokowi sibuk sekali ya. Apa yang ditakutkan? Strategi apa yang sedang disusun? Apa target berikutnya? Ya, seperti itulah. Memang kalau kita lihat fenomena pada minggu-minggu yang lalu ya, sangat wow sekali ya. Apalagi ketika ada statement dari Pak Prabowo Subianto akan mengevaluasi proyek-proyek strategis nasional yang tidak bermanfaat untuk masyarakat, harus dievaluasi dan lain sebagainya. Nah, apakah ini juga terkait untuk menambal setidaknya anggaran dari makan bergizi gratis? Memang sih ini adalah program pertama ya, program pertama, dan kalau ada kekurangan sangat wajar sekali. Tetapi ini kekurangan dana. Nah, ini yang diwanti-wanti ya. Menurut saya Pak Prabowo langsung garcep lah, yaitu untuk menerbitkan Perpu perampasan aset. Perampasan aset menurut saya sangat diperlukan sekali ya, di mana anggaran-anggaran banyak yang bocor. Ya, seperti apa yang dikatakan pada Pak Prabowo waktu lalu ya, anggaran bocor akan mengejar koruptor sampai ke Antartika dan lain sebagainya. Seharusnya
Pak Prabowo juga harus berani tidaknya menerbitkan Perpu perampasan aset. Sehingga apa? Kalau Perpu perampasan aset diterbitkan, otomatislah pejabat-pejabat publik yang mau atau berpikiran untuk korupsi pasti enggan melakukan hal tersebut. Karena bukannya mendapatkan mimpi-mimpi, tetapi malah dirampas asetnya. Menurut saya pasti akan membuat ketakutan lah bagi para pelaku koruptor ketika Pak Prabowo tegas kepada koruptor dan menerbitkan Perpu perampasan aset. Menurut saya Perpu perampasan aset inilah yang efektif lah setidaknya untuk menambal kebocoran-kebocoran tersebut. Sehingga program makan bergizi gratis setidaknya bisa terlaksana dengan baik terkait adanya RUU perampasan aset ya. Bayangkan loh, ketika anggaran defisit dan lain sebagainya, tetapi belanja ATK di kementerian dan lembaga mencapai 44,4 triliun. Ini juga sangat miris sekali ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika anggaran infrastruktur akan dipangkas demi makan bergizi gratis. Ya memang di pemerintahan Pak Jokowi itu sudah dibangun secara masif ya infrastruktur, dan saat ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo kemungkinan fokusnya lebih ke program-program untuk masyarakat seperti makan bergizi gratis. Nah, jadi ini ada yang ketar-ketir ya. Wah, jangan-jangan proyek-proyek dari Pak Jokowi itu bisa-bisa mangkrak ya. Kemarin mau ambil dari dana Sagat, sekarang mau nyomot dari anggaran infrastruktur. Kayaknya pemerintahan Prabowo makin kesulitan nih buat realisasi janji makan bergizi gratis. Anggaran infrastruktur akan dibahas demi makan bergizi gratis. Ini tweetan dari pelatih tidur. Dikomentari oleh Keila. Mumpung masih pagi mau bilang loh Pak Prabowo, dah gitu aja. Jangan kata makan bergizi gratis. Nah, yang 4 juta perumahan gratis aja bilang udah berani puluhan ribu unit sudah dibangun. Nyatanya masih diagendakan sekaligus nyari dananya. Ya seperti itulah. Udah kebaisan akal, harusnya hentikan saja. Kata saya sederhana, kira-kira nggak kuat mikul, ya udah taruh saja, jangan maksain. Rumusnya sejahterakan dulu orang tuanya, era Orba berhasil. Nah, bahkan kalau kita lihat pada saat lalu ya, anggaran APBN defisit mencapai 507,8 triliun, 2,29% dari PBD. Bayangkan ya, di awal tahun, di awal pemerintahan Pak Prabowo, anggaran defisit sebesar 507,8 triliun. Wow, saya juga sangat sulit membayangkan ya, di awal pemerintahan Pak Prabowo anggaran APBN bahkan juga sudah defisit. Nah, menurut saya perampasan aset itulah yang seharusnya langsung diteken lah oleh Pak Prabowo Subianto lah.